Indonesia tangguh, Indonesia Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ayo Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia Rahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-70. Tangguh, Indonesia tumbuh. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-70. Tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum teman-teman. Halo, selamat pagi teman-teman. Hai, apa kabar teman-teman? Sungguh amat baik ya. Gimana? Masih tetap semangat walaupun kita beribadah online ya. Teman-teman, kita awali sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan lagu Bila Roh Allah Ada. Teman-teman, bangkit berdiri ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kita baca bersama-sama ya. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati
dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pemazmur mengajak kita memuji Tuhan. Mengapa? Karena berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Sekarang kita melihat film Daud bersama-sama ya. Kita lihat dan kita cermati. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Anak yang paling kecil bernama Daud. Bapak Isai menyuruh Daud untuk menjaga domba yang berjumlah 3 ekor. Daud menjadi gembalanya. Daud menggiring 3 ekor kambing dombanya untuk mencari makanan. Lalu Daud menemukan padang rumput dan membiarkan kambing dombanya makan. Sambil menunggu, Daud menyanyi memuji Tuhan dan bermain alat musik kecapi. Tiba-tiba ada suara aneh di balik tanaman. Daud dan kambing dombanya pun kaget. Ternyata ada singa yang lapar dan ingin menerkam domba untuk dimakan. Ketika singa itu menyerang, Daud memegang janggut singa itu dan melemparkannya. Daud berhasil mengalahkan singa itu dan kambing domba itu pun selamat. Daud kembali lagi mengawasi kambing dombanya sambil memuji Tuhan dan bermain kecapi. Tiba-tiba datanglah seekor beruang yang ingin menyerang kambing domba Daud. Daud mengambil umban dan mengisi dengan batu lalu memutar dengan cepat dan melepaskannya.
Kemudian batu itu mengenai kepala beruang dan beruang itu pun jatuh. Akhirnya, Daud berhasil menjaga kambing dombanya dan Daud pulang ambil memuji Tuhan. Teman-teman sudah menonton film Pak Daud ya? Dari kisah Daud, kita bisa menemukan bahwa Tuhan mengasihi dan senantiasa mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Bahkan Tuhan juga punya rencana yang indah untuk masa depan kita. Seperti Pak Daud. Pak Daud sungguh percaya pada Tuhan. Dalam situasi apapun, Pak Daud tidak pernah takut dan tidak pernah mengeluh. Tetapi Pak Daud selalu bersyukur dan memuji Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman. Dalam situasi apapun, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Contohnya, saat kita punya tugas sekolah yang susah, kita tidak boleh marah-marah, apalagi menangis. Contoh lainnya, saat kita disuruh orang tua, kita juga tidak boleh marah dan mengeluh. Tetapi kita harus selalu bersukacita supaya kita bisa merasakan rencana Tuhan untuk masa depan kita. Untuk bisa merasakan berkat seperti Bapak Daud, kita harus tetap tekun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, dan juga harus disertai dengan rasa syukur yang melimpah kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang mengasihi dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur atas sabda yang kami terima, yang mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun dan menyertai kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang setia, anak-anak yang tidak mengeluh ketika dihadapkan dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan. Kami percaya Tuhan memiliki rencana yang indah untuk masa depan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah syukur kami di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. bersyukur, bersukacita.